Kita ingin mendedikasikan diri kita untuk berkontribusi terhadap negara, begitu. Nah, kalau pemerintah itu memang punya kewajiban konstitusional. Nah, kita walaupun tidak punya kewajiban konstitusional, kita punya kewajiban moral untuk membayar balik janji-janji yang sudah dituliskan dalam kemerdekaan kita ini. Gitu. Nah, tadi kalau kita peras di ujungnya itu adalah keadilan sosial, ya, dari intisari Pancasila adalah keadilan sosial, maka kita ingin bareng-bareng mewujudkan keadilan sosial itu. Kenapa? Karena ketika negara ini ngambil, itu semua kan diambil, ya, pajaknya, sumber daya alamnya, begitu ya. Ketika kita negara ini memberi, kita kaum terdidik, itu hanya sebagian kecil yang bisa mendapatkan, ya, untuk pemerintah itu memberikan anggaran untuk pendidikan dan hanya sebagian yang bisa terdidik. Oleh karena itu kita memberikan kontribusi balik kita, gitu. Dengan cara apa? Dengan cara turun tangan, gitu. Atau sebenarnya kalau dulu kita sering mengenal itu istilahnya gotong royong, gitu. Jadi bareng-bareng, tidak sendirian, gotong royong. Tim relawan turun tangan itu hampir 60% seorang pendidik. Jadi 60% itu bidang pendidikan, kemudian berikutnya itu bidang sosial, lalu bidang kesehatan, bidang lingkungan, dan bidang politik. Termasuk kita juga ada bidang politiknya, begitu. Nah, kenapa mayoritas bidang kita itu pendidikan? Karena memang kebetulan nih teman-teman relawan itu ya usianya itu memang usia-usia biasanya masih kuliah atau fresh graduate, yang early career, begitu ya, yang cara paling mudah untuk memberikan kontribusi balik itu, dan mereka kan pengalaman juga bidang pendidikan juga, ya, akhirnya kebanyakan memang membuat program-program di bidang pendidikan paling mudah, begitu, karena kan di sekelilingnya ada, kadang ada sekolahan, taman baca, begitu ya, gitu. Kalau untuk saat ini, Mas, Pancasila bagaimana ditanamkan saat pandemi COVID semacam ini loh, terkait kepedulian. Peran turun tangan sepertinya sangat luar biasa, ya. Kita ini berada di hampir 70 kota komunitasnya, ya. Pola turun tangan itu kan polanya bukan organisasi tapi movement, pola komunitas, gerakan, begitu ya. Jadi variasi kegiatannya juga sangat beragam, dan setiap inisiatif itu memang didorong untuk muncul dengan kekuatannya sendiri tanpa harus mengandalkan struktur yang rigid, begitu. Nah, oleh karena ketika ada wabah pandemi itu, ya udah relawan otomatis saja tuh bergerak, begitu ya. Justru jumlah relawan yang terlibat itu makin banyak karena begini, terutama di kalangan anak muda, begitu pandemi, maka orang nyari tempat magang itu susah. Orang nyari aktivitas outdoor yang konkret itu juga makin sulit karena semuanya harus dari rumah. Nah, turun tangan itu malah memberikan alternatif aktivitas, baik indoor maupun outdoor, begitu ya. Yang outdoor dengan prosedur yang sangat ketat, begitu ya. Karena kan begini, karena aktivitas turun tangan itu memang kemanusiaan, itu tetap dapat privilege untuk terus bergerak, begitu. Akhirnya banyak anak-anak muda yang justru mendaftar untuk menjadi relawan, dan variasi kegiatan juga banyak sekali, begitu. Dan tentu disyaratkan yang terlibat itu yang keadaannya sehat, gitu ya, di rumahnya tidak ada orang tua yang tinggal bareng, begitu ya. Dan itu luar biasa memang tingkat antusiasme di kalangan anak-anak muda untuk bergabung. Beberapa kegiatan itu yang paling banyak itu ya bagi sembako ketika dulu awal-awal, begitu ya. Ada kegiatan misalnya pentas seni atau seniman bantu seniman. Ada kegiatan yang sifatnya konsultasi gratis untuk
teman-teman yang isolasi mandiri, begitu ya. Ada kegiatan fundraising untuk kemudian memberikan peralatan perlengkapan bagi tenaga pemakaman, begitu. Jadi variasi kegiatannya banyak banget. Gitu. Bagaimana Pancasila bisa menjadi gaya hidup, bahwa kalau di media sosial Indonesia itu katanya peringkat 5 paling cerewet itu. Iya, justru begini ya. Kenapa kita membuat gerakan namanya turun tangan? Ya, karena kan sebenarnya lawan kata dari turun tangan itu urun angan. Ya, turun tangan, urun angan. Tinggal T-nya dihilangin, gitu. Tapi kan dari atau ditambahin T yang tadinya urun angan, tidak ada T-nya. Kemudian kita nambahin T di depannya masing-masing kata, jadi turun tangan. Tetapi dengan menambahkan 2 huruf itu menjadi signifikan perubahannya. Dan effortnya luar biasa. Coba, teman-teman, memang sekarang dengan adanya media sosial yang sangat masif dan terbuka ini, akhirnya banyakkan orang itu urun angan. Banyakkan orang itu banyak orang bicara, ya. Tetapi minim kerja, kan begitu. Nah, turun tangan itu sebenarnya pengen ngajak, yuk, lu daripada kebanyakan urun angan, daripada banyakan ngomong di medsos, imbangi dengan sesuatu yang konkret, sesuatu yang langsung begitu. Makanya turun tangan, kan yang turun tangan itu prinsipnya itu adalah berpikir besar, mulai dari yang kecil, lakukan sekarang, ya. Think big, start small, act now. Jadi memang turun tangan itu anak relawannya itu diminta untuk berpikir besar, mikirin tentang dunia ini, mikirin negara ini, mikirin daerah ini, mikirin kampung ini, gitu ya, mikirin yang besar-besar. Tetapi mikir yang besar aja, kalau tidak pernah berbuat sesuatu yang sifatnya kecil, itu akan stres, akan kalau Jawanya ini apa ya, ngoyoworo ya, Luknia, ngoyoworo ya, ngomong gede tapi NATO ya, jadi apa, talk only kan, action talk only begitu. Makanya kita itu dilatih untuk start small, mulai dari yang kecil-kecil dulu, sesederhana ketika Anda di rumah itu ya rutin bersihin rumah, bikin pemisahan sampah organik non organik, ya, sederhana ketika Anda keluar rumah itu, ketika jalan biasakan senyum kepada orang lain ketika ketemu, begitu, hal-hal kecil begitu, itu harus mau memulainya, dan mulai dari sekarang, jangan tunda. Jadi prinsip kita kalau kita ingin berbuat sesuatu, berbuat baik, ya, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, jangan tunda, lakukan sekarang, begitu. Nah, kenapa gini? Jadi di era medsos ini memang sebagian dari kita itu kebanyakan bicara. Akhirnya kita kehilangan ya nilai-nilai. Memang sangat demokratis, tetapi justru Pancasila itu kan mengajak lebih jauh dari itu. Tadi saya bicara soal gotong royong, ya, gotong royong itu nilai yang khas kita, masyarakat kita. Coba bahasa Inggris kan gotong royong, apa bahasa Inggrisnya? Working together atau apa ya? Ya mungkin yang paling dekat kolaborasi lah. Tetapi sesungguhnya nilai gotong royong itu begini. Gotong royong itu kontribusi terbesarnya justru bukan uang. Kontribusi terbesarnya itu adalah kehadiran, kebersamaan, ownership. Gitu. Nah, kita era sekarang ini seringkali kan ketemu dengan misalnya gini, paling sederhana, ilustrasi paling sederhana itu ya begini. Kalau ada sesuatu masalah di dekat rumah kita, misalnya jalan bolong, atau mungkin ada jembatan yang rusak, begitu ya. Itu kalau anak sekarang, kalau kita di era sekarang, semua instan. Kita akhirnya foto tempat itu, ya kan? Kita pasang di status, lalu marah-marah kepada pemerintah, kan gitu ya.
lewat medsos kita, bareng-bareng kita gebukin pemerintah, lalu kemudian pemerintahnya gelisah, akhirnya kirim tugas, bayar kontraktor, selesaikan jalan yang bolong itu. Kan begitu. Kitanya nggak turun tangan langsung, kita protes. Ini era sekarang. Tapi kita setback ke era zaman dulu ketika gotong royong masih menjadi suatu yang umum di kampung-kampung. Ketika ada masalah coba orang kampung itu, dia langsung ajak ya teman-temannya untuk gerak bareng, ngumpulin batu bata, ngumpulin pasir, ngumpulin batu, ngumpulin bambu, begitu ya, untuk bareng-bareng urunan memperbaiki kerusakan itu, begitu. Jadi dan jarang yang urun uang, begitu. Sekarang kalau ada kerja bakti kampung itu, biasanya kalau orang berduit itu kan hanya nitip uang aja, dia sendiri nggak ikut kontribusi dalam arti fisiknya, ya dia tidak hadir, ngasih uang aja tuh ke RT-nya, saya nitip gitu ya. Tapi kalau dulu nggak, justru penghargaan itu ya semua orang dihargai yang sama, bahkan ada yang urun keringat, urun ibu-ibu bikin minuman begitu ya, itu gotong royong begitu. Kenapa orang mau begitu? Karena semua dihargai, kontribusi apapun tidak harus dalam bentuk uang itu mendapatkan penghargaan yang sama begitu ya. Dan juga adanya ownership, karena gotong royong karena dikerjakan bareng-bareng itu yang memunculkan ownership, rasa kepemilikan, sehingga dirawat bareng-bareng begitu. Contoh paling sederhana ya untuk melihat betapa ownership itu pengaruhnya besar ya terhadap hasil dari sebuah proses katakanlah pembangunan. Itu paling sederhana itu kalau kita ngebangun pos di sebuah kampung, atau paling enak kalau di komunitas muslim itu ngebangun musola atau masjid ya. Di kampung itu kalau bangun masjid itu dia masyarakat itu ya urunannya macam-macam. Ada yang urun bambu, urun beton, urun batu bata gitu ya, urun pasir gitu ya. Kemudian bahkan tenaganya aja dikerjakan bareng-bareng. Jadi ownership muncul di situ. Akhirnya apa? Tidak ada itu yang motong, misalnya batanya yang harusnya pasirnya harusnya 2 truk, akhirnya dipotong jadi 1,5 truk, setengahnya dikantongin, itu nggak ada. Karena semua kontribusi di situ. Ada ownership. Akhirnya apa? Yang ketika jadi kualitasnya bagus. Kualitasnya bagus. Tahan lama karena dia dikerjakan bareng-bareng dengan ownership yang tinggi. Memang prosesnya agak lama, begitu ya. Tapi ketika bangunan jadi, kemudian dirawat bareng-bareng. Dan rame ketika jadi. Jamaahnya banyak. Dulu pernah ada itu contoh opositnya dari konsep gotong royong dalam membuat masjid. Ketika Orde Baru, ini mungkin ingat ada namanya Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila. Ingat nggak? Yayasannya Soeharto dulu. Dulu kan ada tuh. Jadi Soeharto punya yayasan, namanya Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, itu membangun masjid di mana-mana. Ya kan? Biasanya di sebuah kampung, nanti sudah ada tanahnya, ada kontraktornya, gitu ya. Tahu-tahu jadi aja tuh. Dengan ciri khasnya ini yang di atas itu ada limas ya, atapnya itu limas G5 itu. Itu begitu jadi biasanya sepi. Padahal sama-sama masjid. Yang satunya dibangun oleh warga kampung, satunya dibangun dengan instan oleh kontraktor ya, oleh sebuah yayasan penguasa waktu itu. Itu ramenya beda. Gitu. Yang satunya rame, satunya sepi. Kenapa? Karena tidak ada ownership. Yang satu dibangun dengan instan ya, dengan model project begitu ya. Yang satunya dibangun dengan pola gotong royong. Itu sangat berbeda hasilnya begitu. Nah, seringkali teman-teman kita sekarang ini itu nilai-nilai itu terkikis oleh gaya hidup yang serba instan begitu. Itu kira-kira lebih. Oh, ini terakhir nih ya, belum bilang terakhir lah.
bahwa kita ketahui bahwa relawan turun tangan tersebar di berbagai daerah, dan mungkin juga pengalaman jenengan berkeliling Indonesia lah. Ini tentang pengamalan nilai Pancasila yang kelima, tentang keadilan sosial. Apakah ada ketimpangan atau punya pengalaman semacam itu ya antara pembangunan di Jawa, Sumatera ataupun di Kalimantan? Betul. Sebelum itu saya ingin menyampaikan terlebih dulu begini. Kan berarti kalau di dalam Pancasila itu keadilan sosial itu menjadi suatu yang dituju. Ya, sesuatu yang dituju. Nah, seringkali para elit atau politisi kita itu menjadikan itu sebagai komoditas, sebagai alat untuk tujuan politik. Itu beda. Ya, harusnya keadilan sosial itu adalah tujuan politik, adalah salah satu alatnya untuk mencapai tujuan itu. Nah, dua konsep ini akan dalam actionnya itu berbeda. Karena yang pertama itu akhirnya itu menjadi jargon, ya, menjadi jualan dalam tanda kutip untuk meyakinkan orang memilih politisi, begitu ya. Kemudian akhirnya setelah dia jualan keadilan sosial dan terpilih, ya keadilan sosialnya dilupakan karena tujuannya kan politik, begitu. Nah, yang kedua itu politik dijadikan sebagai alat. Jadi ya kalau dia terpilih maka dia memperjuangkan keadilan sosial itu. Nah, seringkali kita mendapati di daerah-daerah itu yang pertama yang terjadi, sehingga memang proses pembangunan itu akhirnya seringkali terbengkalai, ya, sisi keadilan sosialnya itu tidak diperhatikan. Para pemangku kebijakan biasanya lebih cenderung untuk membuat pembangunan yang sifatnya itu mercusuar, begitu ya, atau hanya merespon hal-hal yang memang menjadi kebutuhan sesaat, begitu. Nah, kalau kita ke daerah-daerah, teman-teman, misalnya ya di daerah pelosok itu kita masih melihat ketimpangan ada di mana-mana, begitu. Nah, oleh karena itu memang itu menjadi PR. Kita membutuhkan anak-anak muda, ya, bukan hanya pemimpin, tetapi anak-anak muda, karena kami memandang pemimpin itu sesungguhnya ada di mana-mana. Itu pula yang membuat kami di Gerakan Turun Tangan itu menyebar dan mendorong setiap anak muda itu untuk bergerak untuk bersama-sama mewujudkan keadilan sosial itu, mengurangi ketimpangan, begitu. Makanya yang kita dorong itu ya polanya adalah pola unstructured, tidak terstruktur, tidak harus berada dalam posisi terstruktur untuk berbuat sesuatu kepada masyarakat, begitu. Unstructured but organized, itu prinsip kami, gitu. Saya kira itu. Ini Mas, pesan terakhir ini ya Mas, bagaimana pesan dengan terkait peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini, tahun 2021? Ya, kita memperingati Hari Lahir Pancasila kan semenjak tahun 2014, tetapi sesungguhnya substansi dari nilai Pancasila kita harusnya sudah jalankan jauh sebelum itu. Dan memang kita sebagai anak muda itu punya kewajiban, ya, untuk menyerap dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu dalam konteks kekinian. Jadi gunakan mode-mode komunikasi terkini, gunakan medium-medium komunikasi terkini untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila. Dan satu lagi yang penting, selain bicara, yang jauh lebih penting adalah kita menjalankan itu. Kita menjalankan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Mas Brin. Demikianlah acara Mimbar Budaya yang diselenggarakan PWNU Jawa Tengah bekerjasama dengan barisan.co. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.